Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kisah-kisah hamba-hamba Allah dari sisi keistimewaannya yang tercantum di dalam Al-Quran maupun hadis maupun keterangan para alim ulama. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan kisah keistimewaan para hamba-hambanya dari golongan para nabi di dalam Al-Quran yang disebut dengan mukjizat, dan hamba-hamba Allah dari golongan waliullah seperti kisah Ashabul Kahfi yang disebut dengan karomah. Dan banyak pula karya ulama menyimpan keistimewaan para nabi seperti dalam kitab Qisasul Anbiya, dan keistimewaan para waliullah di dalam kitab Jami'u Karomatil Auliya. Pendengar yang budiman, tidak heran ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengangkat derajat hambanya sebagai hamba-hamba Allah, Allah memberikan keistimewaan kepada hamba tersebut sebagai bentuk kasih sayang Allah dan bentuk keagungan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka kami akan mengangkat manaqib pengeresak Mama Gelar. Namun sebelumnya, klik tombol subscribe-nya dulu dan lonceng notifikasinya untuk selalu mengikuti kisah-kisah yang menarik selanjutnya. Dikisahkan dari Wahaji Junaidi, orang Cianjur Selatan, bahwasannya sekitar tahun 1973 beliau pernah diajak oleh Pangersama Magelar ke suatu tempat dengan perjalanan yang sangat luar biasa. Sebelum berangkat, kata Pangersama Magelar, "Wah, kita akan berangkat ke suatu tempat." "Wah, pegang sorban akang," kata Wah Junaidi. "Iya, Mama," kata Pangersama Magelar. "Merem," kata Wah Junaidi. "Iya, Mama." Selang beberapa detik, badan Wah Junaidi terasa naik dan angin begitu kencang melewati wajah. Ada rasa kaget Wah Junaidi, namun tak kuasa untuk membuka matanya. Cukup begitu lama, tiba-tiba berhenti. Pangersama Magelar menyuruh Wah Junaidi membuka matanya. Pas dibuka matanya, Wah Junaidi tidak kenal tempat tersebut. Lantas Pangersama Magelar bertanya kepada Wah Junaidi, "Wah, kenal enggak? Ini kita berada di mana?" Kata Wah Junaidi, "Tidak tahu, Mama." Kata Pangersama Magelar, "Kita sedang berada di Gunung Ciremai, tempat makbarohnya putra dalam Cikundul." Kaget yang luar biasa Wah Junaidi. Lantas Pangersama Magelar mengajak, "Ayo, kita ziarah dulu." Maka berziarahlah Pangersama Magelar dengan Wah Junaidi ke salah satu putra dalam Cikundul. Setelah beres ziarah, kata Pangersama Magelar, "Wah, pegang lagi sorban Mama." Setelah dipegang, langsung disuruh merem lagi. Perasaan sebelumnya kerasa lagi. Angin begitu kencang melewati wajah, serasa dibawa terbang, namun wallahu a'lam. Tidak lama kemudian berhenti lagi. Kata Pangersama Magelar, "Buka mata. Tahu tidak ini tempat di mana?" Kata Wah Junaidi, "Tidak tahu, Mama. Ini adalah tempat yang merusak akidah umat Islam, yaitu Gunung Kawi, tempat pemujaan." Kata Pangersama Magelar, "Yuk kita hancurkan." Maka dirusaklah tempat tersebut sampai berantakan. Kata Pangersama Magelar, "Wah, dari sekarang ini tempat tidak seistimewa sebelumnya. Setiap pemohon tidak semua permohonannya akan terkabul." Setelah itu, kata Pangersama Magelar, "Yuk kita berangkat lagi." "Kemana, Mama?" kata Wah Junaidi. "Kita pulang saja. Kita ngejar sholat subuh di Masjid Tambak Baya Cibaber Cianjur." Dan akhirnya nyampailah Tambak Baya sebelum sholat subuh. Subhanallah. Pendengar yang budiman, semoga kisah ini bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita ke hadrah Allah subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan keyakinan kita bahwasannya tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.